Oke, teman-teman, sekarang kita lihat Bang Martin main teh ya. Kalau di Malang main, Bang, Ya. saya cuma bisa ngasih tahu apa ya, dasaran. Dan nggak apa-apa. Iya, dasaran. Jadi kalau dibilang jago, wah kita dibilang enggak lah. Karena enggak lah. semua alat di sini nih Betawi saya pelajarin semua dasarannya. Dasaran. Jadi baru saya serahin ke anak-anak. Bayangin kalau cuma belajar gambang kromong, keramik kita nomor-nomorin, kita pukulin. Nah, habis bagaimana Bang Topik? Kagak dapat sumbangsi dari pemerintah. Iya, ya iya, kan? bener-bener. Iya, keramik aja kita nomorin, pukulin. Alhamdulillah malah jago-jago anak-anaknya. Iya, jagoan di, jangan. Malah bisa bikin gambang sekarang. Yang penting dasarnya dulu dah. Dasarnya dulu. Iya. Coba kalau kita dikasih, nih Bang, saya kasih perabotan dihibahkan, perabotan gambang kromong sama pemerintah. Belum tentu tuh perabotan dipegang sama anak-anak. Iya. Iya. Boleh dibagi ini. Iya, boleh. Jadi lebih tanggung jawabnya lebih kecil Kurang. Tapi kalau itu kan ada nilai wah ini pekerjaan Iya, gue yang bikin. Berarti gue tahu cara mainnya. Iya. Minimal harus bisa. Jadi begini Bang Topik, ini Coba. saya kenalin dulu Ya. ini Tehian nih ya. Tehian. Jadi bukan Kongayan. Kalau Ya. Kongayan itu untuk melodi, Tehian ke ritem, Sukong ke bass. Kalau Nehan nggak ada ya? Nehian Enggak ada dong. Kan kongnya ada, Pak. Ada. Oh iya benar. Nyai. Oh iya, Nyayan. Nehian mah tukang nyari ikan. Yuk, langsung saja. Satu lagu dasar aja ya. Ya. Kalau yang pertama kali kenangan tadi saya main di apa? Di Ancol. Di Ancol. Ah. Ya, lucu itu mah lucu. Mainnya masih ya. Pokoknya inget banget lah cara mainnya dulu mah. Ya. Masih begini nih Bang Kopik nih. Ya. Coba di Ancol seharian begitu. Coba itu Bang Kopik. Kalian begini aja. Iya, bayangin itu. Sampai ini bener cerita jujur ini mah enggak ngada-ngada Bang Iya. Kopik. Kan ada dekorasi beca di situ Iya, ya. iya. Itu beca badan meledung. Emang apa? Kaget kali denger teh ya. Nah, itu masih ada becanya di atas sana. Kagak dibenerin. Kagak dibiarin bersejarah. Silakan tanya anak-anak. Iya. Nah, kalau sekarang udah kita benerin. Coba. Pasang bangonya. Oke. Nah, ini Hmm. sekarang mah udah pakai kelitikan dah. Hmm. Wah, lu bisa nyok. Kayaknya susahan main ini sama main gitar. Susahan mah nyari duit nanti kalau udah kawin Bang Kopik. Tanggung jawabnya lebih gede. Kurang mulu intinya. Manusia emang, Pak. Iya. Nah, itu susahnya Manusia. mah jangan dipikirin mah. Udah berubah lagi. Penonton. Enggak. Emang lu nggak ada pertanyaan penonton? Ah, bener tuh. Ya, Bang. elah, nanya juga. Tadi mau nanya nih, Oh. Bang Martin kan Sanggar Rifki Albani ini banyak melibatkan anak-anak di sekitar, Wah. Oh, benar itu. Jadi Nggak ada orang luarnya. Iya, ada pantun ngempanin buaya pakai ikan tenggiri. Mm-mm. Lu ngomong cakep dong. Cakep. Ulang. Iya. Ngempanin buaya pakai ikan tenggiri. Iya. Beli ikannya di karet tengsin. Mm-mm. Kita harus ngelestariin budaya kita sendiri. Jangan sampai kita ngelestariin budaya asing. Cakep itu. Cakep. Si Ipul emang si cakep. Awal-awal nih Bang Martin, Iya. cara ngerangkul Nah, anak ada. muda di sekitaran Sanggar Rifki Albani itu untuk cinta ngelestarin budaya sendiri itu bagaimana, Bang? Ya, begini Bang, tukang nyari muka. Kayak kameramen kan tukang cari muka Bang. Iya, bener. Masa ya kaki kita di center. Ada korengnya. Pasti korekan aja. Jadi begini kita jawab nih Mas Ope. Iya. Itu kenapa saya ngambil kontrakan ini nih Hmm? yang sekarang jadi workshop bukan sanggar karena sanggar kita ada di Kelurahan Meruya Utara Bang Topi. Oh, punya ada sanggar juga. Ada. Jadi waktu itu yang menjabat lurahnya Bapak Haji Pangestu. Mereka bilang, "Bang, manfaatin sebagian tanah samping gardu listriknya kelurahan. Kira-kira bagusnya jadi apaan? Kita bikin rumah Betawi kecil, Bang, teman-teman, untuk jadi kegiatan. Nah, sedangkan untuk aulanya kita jadikan untuk tempat-tempat kayak latihan silat, Ya. tari. Nah, kalau musik kita malah udah ngajar semua sini. Nah, Itu di mana? di Kelurahan Meruya Utara. Kelurahan Meruya Utara. Kantor Kelurahan Meruya Utara di depan Jalan Taman Aries itu. Oh, kayaknya gue pernah lihat deh. Ya, Ya, ada rumah Betawi kan? Ada. Nah, itu dia. Nah, cuman sekarang Pak Haji Pangestunya udah jadi sekcam di Kecamatan Taman Sari. Iya. Nah, jadi Bang Topik, kita balik lagi nih, kenapa anak-anak sini bisa tertarik nih? Iya. Nggak mungkin dong, gue panggil, Iya. lu ikut gua. Karena memang kan untuk budaya kayaknya Nggak bisa dipaksa. sekarang susah, agak sulit ya. agak sulit, nggak bisa dipaksa. Nah, pas ngambil tempat ini, yang kosong nih, nggak begini, nggak berantakan, kosong Iya, dah. iya. Cuman karpet doang paling atuh.
Nah, tuh temen-temen jangan kata megang alat musik ondel-ondel Bang Topi. Iya. Untuk datang lihat ondel-ondel aja nggak ada yang mau. Jadi saya pakai pancingan. Waktu itu ada anak-anak saya ini sekarang udah pada buka sanggar dia. Iya. Ada si Bolang, Vildan, ada si Dodon sekarang di Palembang orangnya, Iya. ada Yoga, ada Ade juga ikut sanggar di daerah Kemayoran juga. Iya. Mereka berempat datang ke sini. Ngarak ondel-ondel. Dulu belum ada pengamen ondel-ondel. Iya. Bahkan nggak ada tuh identik pakai radio. Dulu saking pengen banget ngamen ondel-ondel, kita pakai tam-tam. Tam-tam yang buat nonton Persija. Iya. Dak, deng. Karena kita nggak pengen jadi pengemis, Bang. Iya, benar. Pengamen itu kan jual seni, Iya, ya benar. kan? Ada harus yang dihasilkan nih Iya, kalian lo di benar. sini dan dinilai masyarakat. Kira udah coba 4 orang itu ke sini, ikutlah salah satu anak-anak sini nih, satu. Dapat lumayan Bang Topik. Saat itu zamannya belum ada ondel-ondel, kita tuh kalau ngamen dari jam 1 pulang sekolah nih, pulang sekolah jam 1 siang sampai habis maghrib, itu paling dikit banget 2,8 juta, Bang. 2,8 juta. Iya, di sehari. Sehari. Itu saat nggak sampai sehari dong, dari habis sekolah jam 1 siang sampai habis maghrib. Gokil. Ya kan? Iya. 5 jam. Iya. 2,8. Iya. Dan mereka ini asal pulang cerita dong ke temennya. Iya. Wih, lumayan. Banyak dong akhirnya ngikut. Iya. Ya kan? Nah, pas udah banyak ini, 4 orang tadi yang tadi saya tarik di sini selesai tugasnya. Ya. Selesai tugasnya, balik terserah ada yang mau ikut buka sanggar, ada yang buka sanggar lagi, ada yang mau kemana gitu. Udah, akhirnya sampai di situ anak-anak yang baru-baru ini kan nggak tahu cara mainnya. Lah, gue ditinggalin Bang, gue aja belum bisa mainnya. Lah di situ lu gue tantang harus bisa. Kalau lu nggak bisa, lu percuma gabung di sanggar, nggak ada penghasilan yang lu raih. Bener. Dan timbulnya mereka belajar. Bener, iya. Gurunya mana Bang? Mana ada guru pemain musik ondel-ondel? Iya, bener. Di mana ada sanggar ondel-ondel yang ngelatih alat musik ondel-ondel? Nggak ada. Nggak ada Bang. Akhirnya ya otodidak. Kita kembangin sendiri bareng-bareng teman-teman. Ya alhamdulillah prinsip itu sampai sekarang nih ada sebagian yang udah pada keluar karena udah ada yang kerja. Ini generasinya udah 4 Bang. Mungkin kalau untuk belajar kali kalau sekarang udah itu kali emang udah ada di YouTube segala macam kan? Enggak juga Bang. Enggak juga. Enggak. Bahkan kalau boleh dibilang kita ini belajar karena otodidak, pengalaman sih Bang. Pengalaman ya? Lebih banyak di pengalaman. Jadi ngeliatin antusias masyarakat di jalan. Misalkan nih lagu viral nih, lagu dangdut. Nah, itu kita bawain aja. Jadi nggak harus lagu Betawi ya, cuma Nggak. kebawa di aransemen Betawi. Dan pakai alat musiknya tetap Betawi. Dan antusiasnya wow, lumayan. Lumayan ya. Dan kontroversi yang sekarang ini nggak ngerti nih Bang Topi. Awal mulanya siapa yang mulain ada ondel-ondel pakai USB. Oh iya. Pakai USB. Iya, Berarti pakai ngambil flash disk. Rekaman Itu toh. kayak apa sih yang tadi lu bilang juga, pengamen tuh jual seni. Kayak di luar negeri tuh pengamennya canggih-canggih banget. Wah, Keren banget. banget. Maksudnya emang- Ada tuh satu alat musik apa sih yang penggorengan dipukul-pukul itu? Oh iya, Nah, ada. itu juga keren. Pengamen tuh emang Ada namanya apa? Ya? Iya. pengamen tuh emang jual seni tuh, Jual kalau di seni. luar negeri tuh emang bagus-bagus. Makanya aneh sebut kemarin di Dinas Kebudayaan bahwa yang ditertibkan bukan pengamen ondel-ondel tetapi pengemis ondel-ondel. Nah, itu bedanya pengamen sama bedain pengamen sama pengemis. Kalau pengemis bagaimana tuh Pak? Pengemis ya. Saya yang belum. Sekarang saya tanya Bang Topik. Iya. Bang Topik ke ondel-ondel pakai radio, didorong. Ondel-ondel yang ngedorong, ondel-ondelnya yang keliling, ondel-ondel yang mintain. Itu benar-benar apa ya? Kalau saya bilang eksploitasi budaya. Iya, Iya. budaya Kalau benar. kita di saat saya lagi ngebangun budaya memperkenalkan ke luar negeri dengan wah jujur Bang Topik ini saya bongkar ya. Untuk pengiriman kemarin terakhir kita ke Canberra aja tuh ondel-ondel sepasang ini 48 juta. Ke Canberra, Canberra, Australia. Australia. Iya. 48 juta Bang. Belum ada serengseng ini. Nah, Ada danau. ya pokoknya RT berapa lu lupa ada kemarin alamatnya Kamu ada. jauh juga udah ke Canberra ya. Makanya Bang Topik Di di Gedung situ Opera kita mau juga ada. ngenalin di luar, ya kan? Tapi kok ini malah ngejatuhin Bang. Oh, Berarti iya, benar. satu sisi membaguskan nama baik si ondel-ondel, kembalikan marwah si ondel-ondel, Iya. satu sisi malah merusak Bang Topik. Oh, di situ. Makanya kalau ditanya Rifki Albani kenapa sih jahat banget kalau mau ondel-ondel? Oh, Kenapa gitu? Ya karena gue udah ngerasa berjuang Bang dari awal. iya. Dari awal ini belum jadi ikon, gue sampai ngundang anak-anak tahu nggak sih programnya Oh, Kelas 7 ya kan? iya. Biar supaya apa? Bang, tolong survei ke masyarakat. Tahu nggak mereka ikonnya Betawi? Bener. Jawabannya 2 Bang. Apa? Kalau nggak Monas, ondel-ondel. Iya, Padahal gitu saat doang. itu ikonnya Salak Condet dan Lang Bondol, bener nggak? Tapi kayaknya DKI kalau nggak salah ya, itu kayaknya setiap hotel ada miniatur ondel-ondel atau Itu setelah Perda berjalan Bang. Perda berjalan ya. Perda nomor 4 tahun 2015. Ntar dulu nih, setiap hotel ada ini
Ah, Itu hotelnya. Enggak. kayaknya lu, iya, member ya? Enggak, markirin. Enggak, kadang gue udah suka nganterin hotel mana yang murah. Oh. Gitu. Yang murah mah yang pakai senter, Pak. Turis makanya saya nganterin turis. Oh, iya, oke. Bisa diterima. Bisa diterima. Jadi itu Bang, pas setelah ikonnya ini diresmikan, ya kan, itu sebenarnya baru mulai berjalan tuh dari tahun 2017. Peluncuran ikon Betawi ini di 18 Februari 2017. Langsung ditandatanganin Bapak Jarot, saat itu wakilnya. Karena Pak Gubernurnya lagi ada masalah dan diresmikan nama Pak Sumarsono sebagai PLT Gubernur, dilanjutkan tandatanganin sama Wakil Gubernur tentang pelestarian wajib ikon Betawi. Ya. Bukan hanya hotel, bahkan diskotik dan panti pijat harus ada. Itu tempat sehari-hari Topik. Nah, Daily life. Di kebon, jangan percaya si gajah. Ikonnya apa aja Bang? Coba Bang disebut. nah, untuk ikonnya Bang Topeng ini juga banyak masyarakat yang kurang tahu karena memang Iya. sosialisasinya jujur minim banget. Minim banget, benar. Bayangin dari tahun 2017 sekarang 2020 mau 2021 malah ya. Iya, Mungkin kalau Abang tanya ke warga Betawi, Babe atau siapa, nggak ada yang tahu Bang. Iya, benar. Nggak ada yang tahu. Nah, ikon yang pertama ondel-ondel. Ondel-ondel, Yang kedua kembang kelapa tuh rambutnya. kembang kelapa. Nah, maksudnya biar jadi manusia seperti pohon kelapa Bang Topeng. Oke. Bermanfaat segala-galanya. Oh iya, kalau kelapa mah apaan aja? Apaan aja semuanya. Buahnya, daunnya, Iya, airnya, sabut kelapanya, Iya. batok kelapanya, mau usaha Iya. Kelapa sawit. Jadi nggak ada ampas-ampasnya kebuang. sampai ampasnya ya benar. Ampasnya masih jadi duit. Semua Masih. berguna, semua bermanfaat. Kelapa. Betul. Nah, kalau yang ketiga Bang Tobe itu ornamen gigi balang. Ornamen gigi balang. Ornamen gigi balang tuh makanya sekarang jembatan-jembatan yang ada di DKI Jakarta, jembatan layang. Iya. Itu pinggirnya pasti ada ornamen Oh, gigi yang di balang. Betawi, rumah Betawi yang gitu Ah, deh. oh, Yang iya, pagar iya, tahu ngerti. ngerti. Iya. Yang ini Iya, ya, yang jejak gini. Itu gigi Terus? balang. Terus ada lagi kalau dari segi pakaian, kain kerancang. Kerancang Betawi. Nanti cari dah gambarnya dah. Masa Iya, gue iya. jelasin. Saya udah lama nggak sekolah di tata busana. Ada kain kerancang. Ilmu nih, ilmu. Jadi Itu ada keempat. beberapa ikan Betawi yang memang kita nggak tahu nih, Bang Martin akan jelasin. Ya, itu keempat. Terus ada lagi namanya baju sadaria Bang Topik. Baju sadari ya. Baju sadaria yang celana bohim doang, pakai inian baju koko sama sarung. Pangsi bukan sih? Bukan, Bukan pasti ya? baju silat. Baju silat. Silat asal Sunda kalau pasti ada Oh, segala iya. lagi. Ada sama segala Iya. gitu. Nah, terus ada lagi namanya bir pletok. Bir peletok makanan. Nah, minuman. Minuman dong. Minuman. Kuliner. Enggak. Kuliner ini. Kan bir bintang ya. Ah, bukan. Cuma kopi malam. Nah, ada lagi namanya kraklor. Klaklor ya. Nah, terus yang terakhir selendang maya. Selendang. Itu yang disahkan 8 ikonnya si Betawi. Tapi kalau jenis makanan masa mesti ada di hotel? Mana? Ada, kata siapa nggak ada? Ada. Oh, gitu. Ada beberapa hotel yang memang strukturalnya dia lebih banyak ke Betawi. Itu makanya fungsinya dari Perda nomor 4 tentang pelestarian budaya Betawi. Jadi hotel itu wajib. Bukan hanya ornamennya, tapi sajikan kulinernya dengan kemasan mereka masing-masing. Seperti bir peletok mungkin dikasih tambahan garnish apalah. Karena hotel itu sekarang udah jadi pariwisata. Pariwisata, Bang. Orang tuh udah jadi staycation. Lu mau liburan kemana minggu ini? Aku mau nginep aja Nginepnya di hotel ini Hotel aja. tuh udah jadi destinasi wisata liburan. Betul. Ya salah satu pendukung ya, maksudnya untuk wisatawan dari mancanegara atau domestik Iya. gitu kan ya datang, pasti kan mereka nggak mungkin sehari Bang Iya. nikmatin liburan di suatu negara kan, harus nginep dong. Iya, Makanya salah satu makanan hotelnya itu ada. Ada apa? Kayak Nah asal. makanya mall juga harus Mall. ada. Oh iya. Di depan biasanya. Tuh di lobi memperkenalkan sekolah juga harus ada. Nah itu makanya kemarin kita tuh pusing Bang. Bayangin dalam sebulan kadang-kadang produksi udah gede kayak gini sampai 160 unit. Tapi ada kontroversi kan? Kontroversi. Kontroversi. Ini ribet banget ini. Kan ya enggak Ya malu dah, Jakarta, kita ya. mah makannya biasa singkong ya. Pakai L bukan pakai L. Kalau pakai L jadi lontop ya. Salah dong. Ya, Kan pasti kan di orang Jakarta nggak semua orang Betawi dong. betul. Udah Pasti- banyak budaya campuran. ada segala macem lah. Ada yang mungkin juga takut juga, mungkin ada kalau anak kecil kalau mau masuk mall ada gitu. Itu ada pertentangan juga. Lah itu kita kemas si ondel-ondel ini jangan seram. Jangan seram. Enggak seram. Abang coba nih, kayak kemarin kita ada, ini baru-baru ini ya.
saya bikin acara Joyland. Joyland itu kan acara rutinnya di Senayan tuh. Iya, Gampang tembak dengan tiketnya wow, satu orang 3.500.000 Bang. VVIP. Itu untuk bermainnya anak-anak para pengusaha di situ bikin acara. Iya. Wah. Saya harus menghadirkan ikon ini dong. Iya, benar. Karena memang wajib. Oh, Joyland. Pelestarian. Oh iya Joyland. Iya, Joyland. Nah, gimana caranya biar anak-anak ini tertarik, karena pengusaha ini kebanyakan anak-anaknya boleh dibilang tinggal di luar, Bang. Ya mungkin dia kaget kalau nggak tonton serem, wah apa nih ada boneka setan gitu, Bang. Bahasa sehari-harinya juga mungkin Inggris. Iya, jadi kita kemas International School. karena di peraturan pergubnya kan ondel-ondel nggak diatur nih, bentuk mukanya harus kayak gini, nggak ada kan, Nggak ada. hanya warna kan. Iya dong. Jadi saya bikin si ondel-ondel ini tetap badannya ondel-ondel, mukanya ini aneka Teletubbies yang ada di film. Tapi juga serem kok. Enggak sih, kalau saya bilang maksudnya Kalau- nggak terlalu parah. Oh, iya. Di sana gua takut. Nah itu sama boneka cantik. Dorman. Nah gitu Pak. Dorman. Tapi balik lagi Bang, ini banyak juga nih pertanyaan Bang. Kadang-kadang ada yang bilang, Bang katanya kan mau kembaliin marwah ondel-ondel. Nah, berarti Abang harus balikin dong marwahnya si ondel-ondel. Yang serem, Iya. ya kan, yang Kalau kembali ke marwahnya itu sebagai tolak bala dong. ya. Saya tanya sekarang, balik lagi nih sama pertanyaan yang mungkin mancing-mancing emosi saya sih sebenarnya. Kalau Iya. Apa tuh? saya bilang sekarang kalau misalkan saya kembalikan, ya kan, dengan keadaan seperti itu, terus saya sebagai pembuat harus puasa gitu. Oh iya, kan Setelah ada saya pembuatan bikin, yang puasa. setelah saya bikin sesuai marwah, ya kan, yang make siapa? Iya. Nah, Iya, iya. itu Bang. Iya. Nah itu saya tanya, ini marwah yang mana nih? Marwahnya mungkin ke budaya, Nah. bukan ke marwah. Betul Bang. Jadi kadang-kadang teman-teman kita nih banyak banget nih di YouTuber. Ya pertama di channel saya sendiri, ya mungkin nanti juga banyak pertanyaan di channel Abang, silakan Abang buka open questionnya dia pada. Jadi mereka tuh kadang-kadang bikin pertanyaan mancing-mancing kita, Bang. Iya, dalam artian nih, sekarang saya tanya sama kalian, kalau kalian cinta misalkan nih, Bang Topik pernah ada datang budaya ngomong, Bang Martin, tolong dong ondel-ondel dilarang dong gini. Saya tanya satu, Bang Topik pernah di rumahnya lihat ondel-ondel ngamen keliling pakai radio doang? Ada. Coba buktiin, itu orang suruh datang ke Sanggar Rifki Albani yang ngomong gitu. Lihat di sini mau berapa hari, ada nggak yang berani lewat? Nggak ada. Enggak ada. Ya karena tergantung kitanya Bang, berani nggak mensosialisasi ke mereka. Oh, Mencegah dulu. kita mau negor ke dianya gitu. Tegur, kasih teguran dengan nggak usah arogan lah ya kan. Iya, Kasih, jangan arogan. ya kan, masukan. Kalau dia kalau ketemu saya pasti ngomongnya cuma dua Bang. Kenapa lu ngamen ondel-ondel dengan cara gini? Saya kan termasuk melestarikan. Unsur melestarikannya di mana Bang Topik? Iya. Ya kan alat musiknya aja lu pakai begini, yang ada mencontohkan orang-orang dari mana-mana pakai alat musik itu, nggak perlu belajar musik Betawi, ngamen ondel-ondel mah tinggal beli ginian aja jadi, Iya. ya kan? Timbullah nih oknum-oknum baru Bang Topik. Iya. Punya modal, beli ondel-ondel banyak, tarik anak-anak jalanan, bikin kontrakan, setoran. Bayangin kalau satu ondel-ondel misalkan taruh jangan mahal-mahal 60.000, satu sanggar aja yang punya ondel-ondelnya 10 sehari 600.000 Bang Topik. Ya kan? 10 ondel-ondel aja minimal. Iya. Bayangin kalau ada satu sanggar yang punya sampai 40 ondel-ondel keliling, di drop di mana-mana. Gaji di mana yang uncang-uncang? Ya kan sehari dibayar Itu segitu. itu namanya dieksploitasi. Betul, oknum. Oknum. Dan timbullah masalah baru. Tetangganya yang punya duit juga nyontohin. Wah, enak juga nih usaha begini nih. Iya. Buka. Iya. Ya ini sekarang akibatnya. Oknum-oknum yang eksploitasi. Kayaknya lebih harus segregasinya ini lebih jelas, pengamen-pengamen. Pengemis, bukan pengamen. Iya, pengamen-pengamen, pengemis gitu ya. Jangan yang kayak tadi itu aja, kayak di luar negeri maksudnya emang Iya. keren-keren ya. Jadi maksud saya gini, lu boleh berapresiasi gitu dengan cara lu membawa nama ngamen, menggunakan budaya. Tapi lu tahu sendiri nggak tentang si budaya ini sekarang ini udah jadi ikon loh. Iya. Kalau memang mau memperkenalkan, ya udah ayo perkenalkan dengan cara ya sesuai. Makanya di Kemayoran tuh dibikin patung ondel-ondel gede. Itu pas resmi peluncuran ikon. Oh, makanya dibikin itu. Nah, karena tubuhnya si Salak Condet dan Lang Bodol itu adanya di perbatasan Bekasi Bang Topik. Dan orang nggak tahu. Nah kalau lahirnya ondel-ondel kan nama dari almarhum Benyamin, makanya lah tubuh itu dibangun di Jalan Benyamin Sueb. Oh, benar-benar. Iya itu dibikin itu. Gede banget. Zaman gubernurnya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi Oh, jadi ini gubernur. Bang Jokowi. Iya waktu zaman dia. Nah
itu gitu Bang Taufik. Jadi banyak sebenarnya sosialisasi tentang pengetahuan ikon budaya kita yang memang kurang sih. Kurang ya. Kurang. Jadi mungkin kalau dibilang sering-sering revisi, sering-sering ini, sebenarnya sebelum direvisi cari tahu dulu nih sebenarnya masih bagus dan layak atau enggak, atau udah pernah disosialisasi ada tanggapan enggak gitu. Juga seniman Betawi juga enggak upload gitu ke media sosial. Karena memang kalau lagi rapat itu ya terbatas Bang Taufik. Iya, terbatas. Yang lainnya kalau boleh saya bilang fiktif. Maksudnya fiktif? Ya sekarang Bang Taufik banyak lah ngaku-ngaku sanggar di daerah kita. Iya. Baru punya ondel-ondel satu jadi sanggar. Iya. Sumbang Silu itu untuk kebudayaan apa gitu. Iya. Ini kalau oknum-oknum yang eksploitatif gitu lebih dirangkul kali ya. Lebih dirangkul pendekatan. Bahkan saya juga tawarin kalau mereka memang ini kan kita udah sepakat nih Bang Taufik nih karena masa pandemi aja nih belum bergerak. Untuk wilayah DKI Jakarta pengemis akan ditertibkan. Jadi hanya yang menggunakan alat musik lengkap. Dan alhamdulillah Jakarta Barat cuma punya 3. Sanggar yang menggunakan alat musik lengkap alias dinamis. Kita panggilnya dinamis. Itu hanya ada di Joglo, Rizky Albani Meruya, satu lagi di Sawah Besar. Kayak ini di Permata Hijau tuh. Cuma dia angklung dia. Oh, angklung. Itu dia lengkap pakai seragam. Pakai seragam tuh dia tuh. Karena dia paguyuban, Bang. Paguyuban. Sama dia juga punya kontroversi, Bang. Oh, kontroversi juga. Iya. Saingan dia boneka Mampang sama manusia silver. Oh iya, manusia silver. Akibat itu dua, akhirnya dia juga ikut kena. Timbul lari ke kampung-kampung. Tapi menurut gue itu pakai seragam gitu, alat musiknya lengkap, itu keren menurut gue. Dan saya sih mohon doanya juga nih Bang, abang-abang semua. Kayak gitu. Kita pengen coba nih nanti setelah pandemi kita akan kerjasama ke tempat-tempat pariwisata yang ada di DKI Jakarta untuk ondel-ondel kita tempatkan, menghibur pengunjung lah. Jadi ada banyak rencana setelah COVID selesai tuh Sanggar Rizky Albani tuh apa aja rencananya tuh? Rencana ke depan yang pertama ya kita akan sosialisasi tentang yang pertama banget nih yang masalah ondel-ondel. Ondel-ondel ini gimana kita arahin jangan hanya ditertibkan, tapi kita bina. Lo tertipin doang tangkap orangnya mau dikemanain. Iya benar. Apalagi kalau dia bilang bang saya cuma karena diberhentiin kerja urusan perut dosa bang. Iya. Makanya kita alihin. Kalau bisa nih pengennya sih begini bang, harapan saya nih pemerintah. Ondel-ondel ini kan udah jadi ikonnya Betawi. Bisa nggak sih kalau misalkan teman-teman ini disumbangsiin alat-alat musiknya si ondel-ondel? Karena saya yakin mereka punya keahlian alat musik ondel-ondel, tapi nggak sanggup untuk membeli alat musik tersebut. Timbullah jadinya ke alat musik menggunakan media flash disk atau USB. Itu pemikiran pertama saya. Yang kedua, kalau memang udah ditertibkan yang pakai rekaman, ya kan, ini akan jadi bumerang juga bang untuk bos-bosnya. Yang pertama menghilangkan penghasilan mereka. Nah, sehingga nanti bos-bos ini juga akan beralih ke alat musik. Nah, jadi rapih nih ondel-ondel gitu. Maksud saya sih pengennya gitu. Kenapa? Gambang Kromong aja yang bukan ikonnya Betawi ada loh, Bang, anggarannya untuk kegiatan remaja sanggar-sanggar itu dikasih alat musik Gambang Kromong. Bahkan alat musik hadro dan marawis yang bukan budaya Betawi adalah budaya Timur. Itu ada, Bang. Dibagiin, Bang. Tapi gila, perjuangan ondel-ondel nih ya, seniman. Buat beli alat musik aja kita harus, ya Allah bang, jujur ya, saya pengen beli alat musik satu aja nih, kita harus bikin miniatur dengan obral, sisa duitnya itu kita beliin pure, tanpa bantuan sama sekali. Tanpa bantuan. Makanya kalau anak-anak sekarang ditanya bang, kenapa sih kita nggak terdaftar di ini? Gitu. Kalau saya tanya mereka, saya kecewa. Saat dulu sanggar kita 0, mereka nggak ada yang pernah ngelirik bang. Kenapa kita udah bikin viral ondel-ondel underwater seawood Ancol kita yang bikin. Ondel-ondel underwater. Iya, itu kita bikin. Iya. Itu kita kerja sama seawood. Karena apa? Barongsai di luar negeri bisa masuk dan perayaan HUT 17 juga bisa masuk di dalam. Kenapa nggak bisa kita tampilin ondel-ondel di situ? Walaupun pusing bang. Karena banyak larangan. Pertama nggak boleh pakai bahan baku sembarangan. Besi pun nggak boleh sembarangan jenis-jenisnya. Dan harus ngitung berapa tekanan, berapa juta kubik tekanan air, berapa tekanan filterisasi air yang ada di situ. Terumbu karang juga nggak boleh sampai kena rusak pas lagi penyelam masuk. Hiu, kalau masuk ke dalam ondel-ondel penyelam yang harus kayak gimana cara kaburnya? Oh lu harus lu diskusi di situ sama orang SeaWorld atau lu pikirin sendiri semua? Jadi pertama kita waktu lagi bikin konsep itu, saya coba ngajak para pendiving. Pendiving klub yang ada di SeaWorld untuk coba
kasih masukan ke kita bang, di dalam air yang ada di akuarium raksasanya SeaWorld ini apa aja kendalanya. Yang pertama hiunya ganas, bener. Ganas bener. Hiunya ganas. Jadi dia kalau kesenggol dikit punggung ya, dia akan berbalik dan bukan gigit tapi nyedot aja kemarin kena 54 jahitan pada saat ondel-ondel. Ah bener serius. Kena Kenaikan hiunya 54 jahitan. Bahkan kalau sampai digigit itu baru 5 detik bang. Kalau sampai digigit diobras. Dikoyak. Ya itu diobras mungkin. Lah itu hiunya enggak dipisahin dulu kan yang berbahaya gitu. Enggak bang, di sana tuh ikan gabung. Nah lu mau nyerokin? Pertanyaan lu. Bukan cupang ya. Emang mingguan lu. Kagak cuy. Lu mau share? Lah kita di dalam ondel-ondel mau kabur juga takut. Bagaimana kaburnya ya kan? Gimana tuh sebagai pembuatnya saya harus mikirin itu bang Taufik. Bayangin nih wartawan viral, iklan baliho di mana-mana pinggir tol udah ada. Iya. Gladi resik pertama kita pakai alat mungkin besi ya, karena jujur bang 30 kilo ngambang di sana bang. 30 kilo ngambang. Tekanan filternya tinggi. Tekanan air untuk ke bawah juga berat. Maksudnya mungkin di sini ada rongganya kali apa? Oh di sini itu 30 kilo bang. Buat tempat orangnya kan pasti ada udaranya. Iya. Buat tempat orangnya pasti ada udaranya, pasti ngambang dong. Itu belum ada orangnya, baru diginin doang, itu tiduran bang. Baru tiduran. Langsung tidur dia, nggak mau nyelam, menalan naik tidur. Enggak ada. Apa sih masih ada udaranya? Iya. Ondelnya ngantuk. Nah akhirnya Komedi. Malam. Iya. dingin bang. Udah ada tidur. Iya. Bobok. Komedi. Ya jadi gitu bang Taufik, tantangan. Ya kan, orang mikirin pas itu jadi. Mindset mereka pikirannya, wih proyek gede, wih ini. Mereka nggak tahu bang. Makanya Rifki Albani sering marah karena ondel-ondel disalahgunakan. Perjuangan kita untuk hal kayak gitu bukan duit. Saya untuk mendanai itu harus nyari donatur kemana-mana. Bukannya dapat penghasilan, cuman kepuasan batin yang Udah benar-benar bangga. Udah bawa budaya Betawi ya kan, udah bersaing sama barongsai segala macam. Bener, itu maksud saya Bang Taufik. Nah, ditambah lagi kemarin nih, sebelum Covid, tepat di bulan November 2019, saya ngadain konser ondel-ondel terbesar di SBSD Serpong. Itu Iya. yang ngadain? Ada bareng, tapi IO-nya malah dari luar. SBSD iya. Iya, saya pakai itu. 935 orang penari Bang Taufik. Bayangin tuh, karena posisinya waktu itu Papua lagi Papua itu lagi mulai agak goncang gitu ya dengan keadaan-keadaan yang ada di kota Jakarta. Kita kolaborasiin antara budaya Betawi ini dari naikin lagu jali-jali tariannya sampai ondel-ondelnya, baru dimix sama si ornamen Papua sama penari-penari dari Papua. Gitu. Bayangin, sampai cuman apa jawaban mereka? Acara siapa bang? Acara Hood Core Free. Undangannya RI 1. Kita kecolongan lagi. Bahasanya gitu. Bukan kecolongan bang Topi. Kalau kita selalu dipikirin, Pak kita mau ngadain acara kayak gini, wah nggak ada anggarannya. Oh iya benar. Nggak bakal jalan bang acara. Iya benar. Kalau ngandelin itu aja ya. Nah itu kenapa kita nggak mau terdaftar, kita pengen bebas. Kalau dibilang acara support gitu kan nanti. Iya. Jadi gua kalau pengen ngajarin acara udah pasti jadi gua, karena nggak bergantung siapapun. Nah, tinggal gua cari aja Oman yang mau dukung gua. Iya. Karena di luar, jujur bang, untuk budaya kita banyak bikin yang di luar. Benar. Sampai saya ditawarin, bang mau alat musik ini enggak? Kita danain bang, dari luar. Karena di luar itu gini bang, punya dana kayak LSM yang memang mensupport budayawan, seperti di Bali contohnya. Mereka itu disupport bang dari luar. Dia ngomong ini bukan karena lebih ke situnya, lebih nyari kesel itu, karena lebih ke kekecewaannya. Iya. Kekecewaannya dia itu. Jadi dia pengen, oh udah nih, lu gua modalin. Misal pun gak enak, tinggal bilang bang gak enak nih, tuker tuh. Iya. Gimana supportnya tuh? Wah, apresiasinya bagus. Bagus banget. Negara maju gitu bang, lebih karena menurut dia gini bang, negara yang maju itu negara yang melestarikan budayanya. Benar. Mereka nggak punya budaya. Benar. Makanya lu udah punya budaya banyak, kok nggak lu lestariin atau lu kembangin gitu. Tapi yang jadi salahnya kita malah mengkonsumsi budaya asing. Nah, itu bang benar. Padahal budaya ini bisa kok dikemas modern. Iya, benar. Benar, bisa. Sekarang buktinya Gabang Kromong Bang Taufik. Ya. Bang Taufik kalau nonton Gabang Kromong pasti identik, wah yakin nih nyanyi nih. Iya. Saya kemas Rifki Albani, anak muda semua. Sampai penyanyinya pun kita cari anak-anak kuliahan SMA. Benar. Biar supaya apa? Mereka juga ngerti lagu-lagu yang diminta gitu. para Kayak macam ini nih, kayak apa sih?
kayak budaya Dayak itu kan masih ini ya. Iya, betul. Karena itu daya tariknya itu salah satunya mungkin ke cewek-ceweknya ini Iya, ya. betul. Pesta-pesta rakyatnya ini dia dari. Karena gitu, kenapa anak-anak sekarang nggak mau nonton kayak Gampang? Coba kalau udah di Uber. Boleh lah. Iya, ini apa dia? ACB. Antar jemput bidua. Nyawer, ntar ujung-ujungnya di belakang panggung. Balikin dong. Bagi rokok dong. Aku buat nyawer. Gara-gara nyawer pulang kagak ada kehabisan bensin. Iya, mungkin Bapak Bedul ada pertanyaan. Nukarin duit cepet. Bapak Bedul ada pertanyaan mungkin. Udah. Oke, siap. Hmm. Jadi, nggak ada lagi pertanyaan, Bang Topik? Terakhir bang, Apa tuh? Apa tuh? berbicara inggup nih tadi. Ah. Tadi belum abang jelasin alat musik yang dibolehkan sesuai inggup untuk nonton apa itu bang? Alat-alatnya. Nah, bener nih. Iya. Bang kameramen nanyanya cakep. Pertanyaannya, Iya. pertanyaannya langsung penasaran ya. Iya. Gini Bang, kenapa sih Ingup 45 itu belum diketahui? Karena memang belum saya publish. Perintahnya gitu. Oh, belum ini juga ya. Saatnya, tapi nggak apa-apa sih kalau ini hanya pengetahuan karena nanti bakalan ada satgas yang dilantik di UPK 1 Babakan untuk penertiban si ondel-ondel. Nah, cuman untuk ingupnya saya akan jelaskan. Ondel-ondel yang diperbolehkan itu adalah ondel-ondel yang menggunakan alat musik lengkap dan nggak boleh keluar jalur wilayah. Maksudnya gini Bang. Misalkan sanggar si ondel-ondel ini ada di Jakarta Barat. Ya dia di lingkup Jakarta Barat aja. Iya. Jakarta Barat itu perbatasan mana? Kota Tua. Kota Tua. Ya udah sampai situ. Dan kalau misalkan ngelebihin itu akan ada satgas nantinya. Dia akan tangkap, sita, dan itu jadi asetnya dinas kebudayaan wilayah situ. Misalkan disita di pusat, diasetin situ. Yang disita apa ya? Alatnya, ondel-ondelnya semua. Ya orangnya dong. Nah, saat ini yang udah mulai berjalan Pak Topik nih. Yang udah mulai berjalan saat ini orangnya kena. Kenapa? Karena sekarang ini ada namanya kena rapid test COVID oleh Satgas COVID. Jadi orangnya kena. Karena apa? Dites, mengundang kerumunan dibilangnya. Tapi kalau besok yang akan disita ondel-ondel dan alatnya jika dia melanggar. Dan yang kedua juga ondel-ondelnya itu harus rapi. Ondel-ondel rapi, sesuai lah, pokoknya sesuai pergub lah. Dan mintanya juga pertama nggak boleh ada tindakan kriminal seperti maksa. Terus kadang-kadang juga kan kontroversinya kemarin banyak banget Bang Topik. Iya, ya maksa-maksa. Yang mending kalau maksa maling handphone. Masya Allah. Sampai ada di sini. Nah, ada di kebagusan. Ondel-ondel dilempar ke Geta. Terus kemarin ondel-ondel nyolong sendal. Balik lagi di Parung Bogor. Ini baru nih, Parung Bogor baru. Ondel-ondel nyolong jemuran. Itu mungkin oknum ya, oknum. Lah bener Bang, mau di masa itu. Ada videonya di IG kita itu. Oh, ini yang bikin jatuhin ondel-ondel. Itu oknum-oknum aja itu. Ya, waktu penertiban ondel-ondel di Monas aja saya pas buka ondel-ondel lagi ngelem Aibon di kerangka ditempelin Aibon. Serius? Enak nih. Enak nih. Enggak ada kacang nih. Apa nih? Biar puyang-puyang dikit gimana ya caranya? Ngelem aja di dalam. Biar ondel-ondelnya bisa goyang juga. Jadi, ini kan Ingup ya. Ingup itu instruksinya gubernur gitu. Ya itu langsung ditandatanganin Pak Anies Baswedan. Nanti kalau Bang Topik pengen coba dibikin slide di channelnya tentang Ingup tersebut, kayaknya nanti untuk peraturan yang notulen hasil kesepakatan bersamanya saya akan serahin. Oh, Biar di share Bang, tuh mantap tuh. Bener tuh Pak. Pokoknya makanya ikutin terus nih channelnya Libur TV ya. Iya, lagi Libur TV. Buat lu juga yang pengen mesen ondel-ondel, langsung aja ke Ritri Albani. Ya, Bukan cuma ondel Bang Topik. Ondel ada banyak ya? Oh banyak. Ada banyak. Palu gada. Hah? Alamatnya aja deh. Alamatnya di sini nih. Nomor 115 Ya tuh. dekat Universitas Mercu Buana. Ya. Sesuai Google Map. Ya. Ntar dikasih tahu. Ada di Google. Facebooknya juga nanti ada di sini nih. Nah. Kalau lu mau tahu. Nah, untuk yang terakhir nih. Untuk yang tahu nih. Nih, Lu abis ngelem. Ada nih Facebookan nih. Lagi kan kalau mau ngomong ke dono mau nggak usah repot. Kalau pakai lem ya kan. Lu masuk, kentut aja dalam apa? Bener ngap ya. tentunya habis makan jengkol, Pak. Lah, Amat iya. telur. Labunya bukan main. Ribet amat. Jakarta nih ondel kagak jalan-jalan, bisa orang pingsan. Iya. Pas kita buka lagi berangkat. Tolongin apa? Ya gitu. Lu mabok apa? Kentut dewek. Iya. Nih untuk yang terakhir, Bang Martin punya pesan-pesan apa untuk kaum milenial zaman sekarang nih? Oke, Buat siap. budaya kita yang Betawi nih.
Pokoknya kalau buat pesan saya mah nih buat semuanya nih, abang-abang, adek-adek, pokoknya semuanya dah. Karena tanpa kalian budaya kita nggak akan berkembang. Benar. Ya, jadi gini bang, misalkan nih, lu kuliahnya bagian programmer, ayo bantu gua nih dari programmer lu apa ningkatin nih, misalkan programmernya atau yang game, ada yang pemasaran, kan banyak tuh, bidangnya masing-masing Robi. Ya kan bantu pemasaran budaya kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi kapan lagi? Ya, jadi jangan sampai diakui negara lain. Budaya jangan sampai hilang. Kalau udah diakuin orang marah dah. Marah dah. Udah diakuin marah, katanya ini budaya gua dah. Tapi memang benar sih, biar diakuin aja dah. Biar marah. Karena kalau begini terus nggak selesai-selesai. Ya, jangan mau kalah sama budaya-budaya luar yang ada di Nusantara kita ini, ibu kotanya Indonesia. Kali Semanan udah banyak sampah. Oke, sip. Banyak buaya yang pada musnah. Cakep. Biar kata zaman terus berubah, kebudayaan Betawi jangan sampai punah. Mantap. Kalau si Topik budaya barat, Topik. Budaya barat. Hidup bersama tanpa ikatan. Yo. Kumpul lah kebo. Oke, sip. Buat kalian juga yang menonton lebih jelas lagi tentang ondel-ondel bisa langsung ke channel YouTube-nya Rifki Albani. Ya, mantap. Oke, sampai sini. Libur TV dong. Kalau yang mau lebih tahu Kalau mau nyari pohonan maksudnya. Ini channel Pohonan apa ini? Enggak ada. Oke, sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.